di sini. Kan teorema limit, kalau dia ada teorema limit kayak gini ya, kalau nggak salah ya. A kali XN itu sama aja kayak A limit XN. Nah, dalam kasus kita, X itu adalah minus Y. Jadi ketika kita mau nyari limit dari si X, berarti kan dia limit dari minus YN. Nah, minusnya keluar, berarti minus limit dari Y. Jadi dia bisa limit X sama dengan limit Y, itu karena teorema limit, bukan karena dari suprimumnya ya. Gitu. Bukan karena dari suprimumnya, tapi karena memang teorema limit. Nanti dari situ kita bisa dapatkan bahwa limit X kurang dari limit Y, limit X sama dengan minus limit Y, atau limit Y sama dengan minus dari limit X. Nah, sekarang tinggal kita bongkar si suprimumnya gitu ya. Tinggal kita bongkar si suprimumnya. Ini juga udah ada dibuktikan ya. That ini pakai ini lewat exercise ya. Karena ini dari materi sendiri, jadi bisa kita pakai. Kita bisa pakai dari suprimum min YN bisa kita jadikan bentuk infimum dengan pembuktian. Oke. Oke. Min B min B infimum berarti minus infimum YN. Oke, ini udah benar. Ini bisa. Dan ini emang lebih kuat lagi sih karena kenapa dia nge-refer ya tadi pembuktian dari tugas sebelumnya. Jadi gini, kalau kata Bu Elis ya, kalau itu dari tugas kita bisa pakai kalau itu yang dari sebelum-sebelumnya. Tugas-tugas dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi karena memang ini dari tugas sebelumnya, kita bisa pakai fakta ini gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini kira-kira kalian masih bingung di mana? Hmm, sebenarnya ngerti sih. Tapi tadi yang ini, yang limit AXN ini Hmm? buat ngebuktinya limit X sama dengan min limit Y itu ya, Kak? Iya, betul. Jadi kenapa dia dari limit ini bisa ditulis? Jadi nah, jadi dibongkarnya dari sini dia. Kalau suprimumnya itu masih belum berubah dia. Oh, jadi Suprimum bukan gara-gara ini ya, Kak? bukan Kan karena ini limit suprimum. X. Kan limit X sama dengan suprimum. Nah, di sini minus limit Y sama dengan suprimum, dia bukan, apa namanya, limit X sama dengan min limit Y, itu bukan dari suprimum. Karena kalau kita lihat dari narasi di teksnya ya, jadi seolah-olah dia itu bilang bahwa limit X sama dengan minus limit Y itu karena si suprimumnya, gitu. Karena si Oh, suprimum, gitu. oke Jadi oke. mungkin atau bisa ditulisnya itu bisa diganti jadi apa? Jadi ini, limit X, limit X apa? Limit X sama dengan limit dari minus Y. Minusnya bisa kita keluarin. Jadi minus dari limit Y. Nah, maka limit X sama dengan minus limit Y. Tapi dari apa? Dari teorema limit. Suprimumnya belum kita bongkar. Nah, kita bongkarnya ini pakai exercise. Kita bongkar si suprimum jadi infimum. Ya. Oh, Oke. buat yang bawahnya sini bener kan ya, Kak? Kenapa tadi? Nah, buat yang kan tadi baru sampai sini ya. Buat yang setelahnya Nah, ini sampai akhir sini hmm, bener nggak? kenapa? Iya, maksudnya bener nggak, Kak? Oh, oke, dari suprimum n dalam kasus ini B sama dengan min 1, betul. Suprimum dari min Gn. Berarti kita bisa pakai fakta yang di atas ya. Yang di Iya. kotakin itu betul. Kasih L, Bn, ya. Maka dari itu limit Y sama dengan minus limit X. Nah, ya ini udah benar. Karena kan nanti dari minus limit X, kita bisa tulis tadi limit X itu kan kita tunjukin. Limit X tadi suprimum dari min Yn ya. Tapi kan tadi suprimum dari min Yn itu sama dengan ini kan. Jadi ini mungkin ditulis di sini limit X nih. Jadi di sini masih limit X gitu ya. Limit X sama dengan suprimum dari min YN. Suprimum dari min YN. Nah, nanti dari sini dia bisa lompat ke sebelah kanan. Karena apa? Karena ini. Nah, makanya di sini limit Y sama dengan minus limit X. Nah, minus limit X-nya bisa kita ganti jadi infimum dari Oh, oke, YN. Kak. Gitu ya. Nah, ini sih udah aman sih, Kak. Oke? Oke, berarti kita lanjut. Nah, yuk. Contoh 3.3. Nah, limit 1 per akar N.
kita dapat menggunakan, namun kita akan menggunakan Kak, maaf Kak. kemungkinan, ya, kenapa? Ini kan punya aku, tapi mau ke bagian Devina dulu Kak, di akhir. Oke, boleh, boleh. Yang persamaan akar kuadrat Kak. Coba, yang mana? Sebentar. Misalkan A lebih perhitungan akar kuadrat yang konvergen ke akar A. Dan didefinisikan akan ditunjukkan barisan Sn. Misalkan sebarang S1 didefinisikan. Ditunjukkan bahwa Sn kuadrat lebih dari akar A. N lebih dari B kuadrat, BC kuadrat. Nah, ini kenapa? Bingungnya di yang ini Kak, yang ini nih. Ini kenapa N-nya itu lebih dari sama dengan 2 Kak? Untuk Sn kuadrat lebih dari sama dengan 2. Oke, tadi kan kita akan buat barisan S1 lebih dari 0. Coba kita cek ya. Kan tadi S1-nya lebih dari 0. Kita cek sekarang S2. S2 kita pakai definisi ini kan. S2 itu apa? Setengah dari S1 tambah A per S1. Begitu ya. Setengah dari A. Berarti kan di sini jadinya setengah S1 kuadrat ditambah A per S1. Ini S2-nya. Nah, untuk N lebih dari sama dengan 2. Masalahnya gini. Kita tahu dia lebih dari A kuadratnya. Itu kalau S1 maksudnya kenapa? S1 di sini dia bilang sembarang. Permasalahannya dia bilangnya sembarang. Gitu. Kalau S1-nya sembarang, ya kita nggak bisa nentuin. Berarti minimal setidaknya N-nya harus lebih dari sama dengan 2. Gitu. N-nya harus minimal lebih dari sama dengan 2. Nah, terus kalau kita cek Sn plus 1 kuadrat sama dengan setengah. Ini dari buku Bartelnya kan? Iya Kak. Oke. Karena Sn memenuhi maka persamaan itu. Karena Sn memenuhi persamaan kuadrat, Sn kuadrat plus, maka persamaan ini memiliki angka real dan diskriminannya pada non negatif, yaitu S. Oke. Jadi sebenarnya gini. Tadi untuk S1 nggak mungkin ya, karena kenapa? S1 ini sembarang. Makanya kenapa dia pakai untuk N lebih dari sama dengan 2 di sini. Nah, nanti dari mana? Kita bisa lihat dari sini. Oh iya, kenapa N lebih dari 2? Gini. Jadi kan tadi kita mau nunjukin ini ya, Sn kuadrat lebih dari sama dengan A untuk N lebih dari sama dengan 2. Nah, nanti kita pakai definisi ini nih. Nanti kita bikin si persamaan kuadratnya. Nanti dari Sn plus 1 sama dengan setengah, nanti diutak-atik, kita bakal dapat persamaan kuadrat ini. Gitu ya. Kita bakal dapat persamaan kuadrat. Nah, karena Sn memenuhi persamaan kuadrat, maka persamaan ini memiliki akar real. Oke. Nah, jadi dari sini kita sifatin seolah-olah ini persamaan kuadrat dengan X-nya itu adalah si Sn. Dengan X-nya itu adalah si Sn. Berarti kan kalau dalam kasus ini X-nya sama dengan Sn, berarti A-nya itu 1. B-nya apa? Min 2 Sn plus 1. Lalu C-nya itu A. Gitu ya. Nah, nanti dari sini kan kita pakai diskriminan nih. Kita pakai diskriminan, B kuadrat min 4AC kan tinggal kita masukin. Nanti dari sini, ini dengan asumsi S1 kuadrat, S1 itu apa? S1 itu non negatif ya. S1 itu apa namanya? Positif lah intinya. S1 positif atau dia lebih dari 0. Kenapa? Karena kan kita lihat ini Sn kuadrat. Dia dalam tanda kutip nih. Dalam tanda kutip sih emang ini. Jadi si Sn kuadrat ini kita bagi nih. Kita bagi Sn kuadrat.
Makanya kenapa di sini Sn kuadratnya bisa hilang. Jadinya apa? Jadinya 4 Sn plus 1 kuadrat min 4A. Nah, dari sini kan kita pengen diskriminannya itu ya lebih dari sama dengan 0, gitu kan. Lebih dari sama dengan 0, non negatif. Karena kenapa? Biar ada akarnya. Gitu ya, biar dia bisa sama dengan 0. Nah, dari sini apa namanya? Tinggal kita ya bisa kita bagi 4 juga malah. Sn plus 1 kuadrat min A lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti dari sini kan Sn-nya itu kan tadi lebih dari 0 ya. Sn-nya lebih dari 0. Jadi Sn plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Sebentar. Di sini ini kepotong nih di aku nih. Itu setelah di bawah 4 Sn plus 1 kuadrat apa tuh? 4 Sn plus 1 kuadrat min 4A. Nggak ada Kak, nyampe itu aja. Itu aja ya. Harus non negatif. Atau apa? Oke. Jadi kan Sn. Nah, oke, sip. Jadi kan tadi Sn plus 1 kuadrat minus A lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Artinya Sn plus 1 kuadrat itu bakal lebih dari sama dengan A. Jadi min A-nya ini tinggal pindah ruas ke sebelah kanan. Gitu ya. Jadi Sn plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan A. Ingat, ini untuk setiap N yang lebih dari sama dengan 1. Kan kita N-nya mulai start dari 1 ya. Berarti 1 tambah 1 jadinya apa? 2. Berarti N-nya dimulai dari 2. Gitu. Jadi kalau N-nya kita mulai dari 2, berarti nanti bukan N plus 1 lagi, tapi S. Jadi kenapa dia N lebih dari sama dengan 2? Dari ini. Dari diskriminannya. Karena diskriminannya itu Sn plus 1. Gitu ya. Udah paham Kak? Oke. Boleh lanjut. Kita lihat Sn naik. Untuk N lebih dari sama dengan 2 mempunyai Sn. N min Sn plus 1. Sn min setengah kali Sn plus 1 per N. Oke, nah. Jadi tadi kenapa? Dia apa namanya? Sn kuadrat min A. Pengen kita tunjukin lebih dari 0 karena di sini nih. Kita bakal pakai faktanya di sini, gitu ya. Oke, kira-kira di sini kalian pada bingungnya di mana? Kalau saya bingungnya yang dari sini Kak. Yang mana? Ini. Dari teorema yang ini. Selain itu dari teorema 3.2.3, dia harus memenuhi. Oke. Jadi gini, kan pertama, sebenarnya gini, kita kan buktikan dia konvergen dulu gitu ya. Teorema 3.2.3 intinya apa? Dia limitnya harus sama. Kan tadi Sn plus 1 sama dengan apa namanya setengah. Setengah tadi apa tuh? Setengah. Oh iya, kayaknya ini tipe deh, bukan 1 deh, tapi A deh. Oke Kayaknya tipe, Kak. itu bukan 1 tapi A ya. Iya Kak. Nah, jadi itu sebenarnya tinggal gini aja. Kan limit Sn harus memenuhi jadi gini. Teorema 3.2.3 itu gimana bunyinya? Kalau nggak salah itu tentang limit barisan deh, bener gak? Subbarisan. Kalian udah belajar subbarisan belum? Udah belajar subbarisan? Oke, itu yang selanjutnya deh, Kak. Oh, selanjutnya ya. Ini teorema 3.2.3 apa nih? Aku lupa. Bentar ya, gue coba cek dulu buku Bartel. Tapi kalau di contoh aku, kalau 3.2.3 itu, jika suatu barisan konvergen dan kita kuadratkan, maka titik konvergennya juga dikuadratkan. Oh, oke. Tentang limit kuadrat ya. Dia tentang limit kuadrat. Dia tentang limit kuadrat, tapi bentar. Coba aku cek dulu deh di buku Bartelnya. Nah, Tapi kayak tadi. beda deh Kak kalau buat di sini. Mm-mm. Kalau yang di Barto tuh yang ini, Kak, yang barisan X tambah Y, terus X dikurangi Y, X kali Y, dan CX Nah, itu benar konvergen. berarti.
teorema limit. Berarti dipakainya teorema limit, bener. Kenapa? Karena gini, tadi kan Sn plus 1 bentukannya apa tuh? Setengah Sn tambah A per Sn. Buat ngubah semua ini jadi S, kita butuh teorema limit. Jadi intinya teorema 3.2.3 itu artinya teorema limit. Yang mana kalau limitnya dijumlah, kalau barisannya dijumlah berarti limitnya juga dijumlah. Kalau barisannya dikurang, limitnya dikurang. Kalau barisannya dibagi, limitnya juga dibagi. Gitu. Jadi buat ngubah dari yang ada N menjadi S, menjadi limitnya, kita butuh teorema 3.2.3. Gitu. Jadi mungkin limit Sn bukan harus memenuhi, ya limit Sn bukan harus memenuhi. Tapi bisa aja sih kalimat seperti itu. Selain itu dari teorema 3.23, nah teorema tadi itu ngegunain buat apa? Ngilangin N-nya ini. N ini kan barisan, dia ngilangin jadi intinya. Jadi bikin dia dalam bentuk limit. Limitnya tadi apa? S. Berarti S sama dengan setengah S plus A per S. Nah, Sn plus 1 limitnya juga sama dengan S. Ini pakai teorema limit barisan ekor ya. Jadi kita nggak pakai limit subbarisan, tapi limit barisan ekor. Sn plus 1 kan itu barisan ekor dari Sn. Gitu ya. Jadi teorema 3.2.3 itu buat ngilangin si N-nya. Simpelnya gitu. Paham, Kak? Boleh dilanjut. Nah, di sini tuh bingungnya kesimpulan ininya aja, Kak. Simpulan apa tuh? Keseluruhan ini, Kak. Oke. Untuk perhitungan penting untuk memperkirakan seberapa cepat barisan Sn, seperti di atas kita memiliki Sn lebih dari. Oke. Yang penting untuk perhitungan penting untuk memperkirakan seberapa cepat barisan Sn konvergen terhadap akar A. Seperti di atas kita limit akar A kurang dari sama dengan Sn. Gimana? Oke, jadi sebenarnya dia kayak apa namanya? Membatasi ya kira-kira selisih antara Sn dengan akar aslinya itu berapa. Jadi ini apa? Ini untuk tingkat keakuratan. Ini untuk tingkat akurat, tingkat akurasi. Jadi seberapa jauh si barisan yang kita inginkan dengan nilai yang ingin kita capai. Gitu. Jadi ini kalau kalian udah ngambil metode numerik belum? Udah, Kak. Nah, nanti kalau di metode numerik ini namanya galat ya, error atau ya tingkat keakuratan lah gitu. Jadi ini tingkat akurasi. Jadi Sn min akar A itu bisa kita perkirakan dari apa? Pakai rumus itu yang sebelah kanan. Sn min A per Sn. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya untuk seberapa bagus Sn kita, seberapa dekat Sn kita dengan akar A yang ada. Gitu. Kalau tingkat akuratnya kayak misalnya seberapa bagusnya itu dilihat dari gimananya, Kak? Ya tergantung yang diminta soal. Ada contohnya nggak, Kak? Nah, kalau di Bartel ada nggak? Kayak ini nggak ada deh. Itu cuma buat kayak informasi tambahan aja sebenarnya sih. Ini buat informasi tambahan aja. Kalau misalnya akuratnya misalnya, Kak, 0,0049 gitu, Kak. Ya, berarti ya Itu tadi. hitungannya apa? Berarti nanti kita apa namanya misalkan nih, kita dapat S20, misalkan S20-nya sekian gitu. Berarti kita bisa memperkirakan nih S20 min akar A itu selisihnya gimana? Tinggal masukin aja S20 kuadrat min A per S20. Jadi ini buat ya tadi dengan kita masukin S20 tadi dengan dikurangin A, kita bisa memperkirakan seberapa jauh gitu loh selisihnya. Paling besar selisihnya itu berapa gitu. Jadi dengan diberikan S yang ada, kita bisa memperkirakan selisihnya. Selisihnya paling besar berapa? Nah, yang tadi yang 0,004 tuh udah perhitungan dari sininya, Kak. Nah, itu tuh berarti akuratnya tuh sangat akurat atau gimana, Kak? Berarti nanti tinggal dibalikin ke ini aja kan tadi kan Sn kuadrat min A per Sn gitu ya. Tapi nanti perhitungannya berapa? 0,004
0,005 Kak. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini, ini pas udah masukin S-nya. Pokoknya pas udah iya perhitungan, iya udah dimasukin S sekian ya. Ya sebenarnya sih bagus-bagus aja. Jadi gini loh. Ini kayaknya cuman buat aplikasi aja gitu. Ini cuma buat aplikasi. Buat aplikasi tentang FN. Jadi jarang sih sebenarnya untuk ini untuk ditanyakan. Dia hanya untuk selisih aja. Karena kalau untuk APL dia fokusnya tadi ke limit sama ke monoton tadi. Titik fokus kita itu di sana. Gitu. Perhitungan akar kuadrat gitu hanya ya sekedar tampilan. Oke Kak, makasih Kak. Boleh lanjut ke yang Euler-nya. Yang bilang ular ya. Iya Kak. Nah, boleh lanjut lagi. Ini kayaknya udah paham Kak. Oke. Nah, bingungnya tuh yang di sininya Kak. Kenapa tiba-tiba dia tuh kesimpulannya punya N+1 suku sama N+2 suku. EN bla 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 1/1 EN 1+1+1 EN bukan untuk EN. Nah, demikian jika oh iya dia punya EN+1 suku kan tadi kan apa namanya kalau kita perhatikan ya indeksnya ya ini kan cuman 1, 2. Nah kalau kita lihat ini kan bertambah 1 ya di ujung sini dia ada N-1 suku. Jadi dari sini ke sini dia N-1 sukunya ya. Ditambah 2 yang awal ini kan 2 suku. Berarti ada N+1 suku di sini. Jadi ngelihat si angka yang berubahnya aja. Ada ini berarti suku pertama, suku kedua, terakhir berarti suku N-1. Ditambah 2 suku pertama. Jadi kan. Itu ya. Oke Kak, paham Kak. Terus yang terakhir Kak, Oke. boleh lanjut ya. Nah, yang ini Kak, ini kenapa ininya dijadiin acuan buat batas atasnya Kak? Coba. Kemudian akan dibuktikan bahwa barisan EN barisan berbatas di atas. Perhatikan jika P bla 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 bla. 1 min P per N kurang dari 1. Diketahui bahwa 2 pangkat P min 1. Oke. Jadi dia pengen diarahin ke sini sebenarnya sih. Dia pengen diarahin bahwa EN itu kurang dari ini. Jadi kenapa sih acuannya di sini? Karena kan yang ada NN-nya itu kan yang tadi ya, yang 1/2 faktorial, 1 min, 1 per N ya kalau nggak salah. Terus ada 1/3 faktorial, terus apa lagi? 1 min per N, habis itu ada lagi 1 min 2 per N, gitu kan. Terus apa lagi 1/4 faktorial, 1 min per N, 1 min 2 per N, 1 min 3 per N. Nah, ini kan tadi di jumlah-jumlah semua ya, bener nggak? Kita di jumlah-jumlah semua. Nah, tadi kan di sini 1 min P per N itu bisa kita bikin kurang dari 1. Berarti kan kalau cuma kita perhatikan suku ini aja, kita bisa ganti jadi 1/2 faktorial. Yang ini kita bisa bikin jadi 1/3 faktorial. Karena kenapa? Karena si ini nih, 1 min per N, 1 min 2 per N, 1 min 3 per N, dan seterusnya, dia itu apa? Dia itu kurang dari 1. Jadi dia bisa pakai kurang dari sama dengan, lalu sebelah kanannya bisa kita hilangkan. Karena dia kurang dari sama dengan 1. Gitu ya. Nah, nanti kan setengah faktorial, tambah sepertiga faktorial, tambah seperempat faktorial, dan seterusnya. Dari sini baru kita pakai teorema ini nih. 2 pangkat P-1 kurang dari 1/2 pangkat P-1. Atau apa? Atau 1/2 faktorial. Gitu ya, 1/2 faktorial
itu kan kurang dari 1/2 pangkat 2 min 1. Berarti kan 1. Dan seterusnya. Jadi dari sini tinggal dijumlahin. Ya. Jadi patokannya dari sini dulu. Dari yang EN-nya dulu tuh, yang EN panjangnya itu. Masing-masing suku yang ada N-nya bisa kita hilangin. Tapi dengan akibat yang tadinya itu kita nggak pakai tanda sama dengan, kita pakai tanda kurang dari. Karena apa? 1 min P per N itu kurang dari 1. Gitu. Jadi dari situ tinggal pakai sifat ini buat ngeganti yang tadi 1/2 faktorial menjadi apa? 1/2 pangkat. Gitu. Nanti dari situ tinggal kita arahin ke barisan. Oke, jadi seperti itu. Gimana? Paham, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Oke. Mungkin bisa lanjut ke bagian Mau yang mana dulu? Yang 3.3 aja, Kak. Karena barisan tersebut turun, jelas mau merupakan info. Bentar. Mana, Pak? Oke. Nah, apa namanya? Itu kenapa dia bisa tahu dia turun? Eh, karena itu, Kak, yang 1/akar N kan N-nya anggota dari bilangan real, Kak. Hmm. Terus kalau dimasukin anggotanya dia jadi turun. Gitu Oke. bukan, Kak? Itu kan kalau ini ya, mungkin bisa dibuktikan secara umum gitu loh. Jadi mungkin bisa dibuktiinnya kayak gitu. Jadi kan kita tahu ya bahwa N itu kurang dari sama dengan N plus 1. Gitu kan ya. Nah, akar N. Jadi ini untuk setiap N nih. Akar kurang dari akar N plus 1. Nanti apa? 1/akar N plus 1 kurang dari sama dengan 1/akar N. Untuk setiap N bilangan asli. Nah, dari sini baru kita bisa simpulkan apa? Xn barisan turun atau barisan tak naik lah gitulah. Tapi barisan turun juga nggak apa-apa sih. Barisan turun. Gitu ya. Mungkin bisa Kak seperti itu biar agak lebih ini dikit ya. Oke, begitu. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Jadi cara ngejelasinnya langsung kayak gitu, Kak. Iya, jadi kita pertama buktiin dulu bahwa dia turun. Kalau dia nunjukin ya sebenarnya emang kalau dari akar N-nya kan bisa kelihatan ya. Cuman kalau kayak gini ya kita nggak bisa memastikan gitu loh bahwa untuk setiap N itu benar kayak gitu. Jadi makanya jika apa namanya kita buktikannya ya secara umum untuk sembarang bilangan asli N gitu. Itu sembarang bilangan asli N kita harus buktikan. Nanti dari sini baru kita dapat simpulkan bahwa benar dia itu adalah barisan turun. Nah, untuk jelas nol merupakan infimum, jelas nol merupakan infimum, mungkin jelas nol merupakan infimum. Soalnya Nah, tuh kalau di bukunya tuh kayak ringkas banget gitu loh, Kak. Jadi ini tuh udah dikasih tahu ini tuh turun, terus 0 itu nah, merupakan infimum gitu, Kak. ah, ini aku khawatirnya takutnya kalian ditanya. Tapi kalian yang ngajar siapa? Bu Elis atau Bu Pipit? Bu Pipit. Oh, Bu Pipit. Nah, iya, takutnya ditanya. Ah, kan. Jadi apa? Karena barisan tersebut turun. Oke. Jadi pertama kita harus buktikan dia turun dulu secara official gitu ya, secara formal. Nah, nanti dari sini kita mesti nunjukin bahwa dia itu merupakan infimum gitu. Dia itu merupakan infimum batas bawah gitu. Nah, cara nunjukinnya mungkin bisa seperti ini sih. Apa tuh namanya? Misalkan, di nol itu kita akan tunjukkan dia itu adalah infimum dari 1/akar N. Nah, sekarang kita lihat apakah untuk sembarang infimum itu kan dia batas bawah ya, batas bawah terkecil gitu ya. Batas bawah terkecil berarti xn kan akan lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli. Kan gitu ya. Asumsikan
Asumsikan asumsikan 0 itu bukan, atau namanya gini. Jangan kayak gini lah. Kalau nggak salah ada teoremanya deh yang untuk membuktikan dia infimumnya. Untuk teorema yang membuktikan dia infimum kalau nggak salah, dia itu infimum jika untuk sembara epsilon 0 plus epsilon itu ada xn. Sehingga 0 xn 0 plus epsilon. Kalau nggak salah ada teoremanya dia kayak gini ya. Teorema infimum gitu kan. Nah, jadi ya kita tinggal tunjukin aja pakai teorema itu gitu. Tinggal kita tunjukkan saja. Tinggal kita tunjukkan. Atau mungkin berarti kan tadi apa? Untuk sebarak epsilon lebih dari 0. Jadi apa? Ada bilangan asli n. Ada bilangan asli n dengan apa? Bilangan asli n ini kan target kita apa? 1 per akar n ini kita pengen bikin kurang dari epsilon. Gitu ya. Kurang dari epsilon. Berarti kan akar n-nya bisa naik ke atas. Akar n lebih dari 1 epsilon. Berarti n-nya akan lebih dari 1 epsilon kuadrat. Jadinya apa? Jadinya ada n. Atau kita pilih aja lah. Pilih. Ada n yang lebih dari 1 per epsilon kuadrat. Sehingga apa? Sehingga tunggu. Sehingga apa? Nanti kita bisa arahinnya ke sini. 1 per akar n kurang dari epsilon kurang dari 0. Nah, tapi kan tadi epsilon itu bisa kita tulis jadi 0 ditambah epsilon. Gitu ya. Jadi intinya memang harus dibuktikan dulu. Pertama dia itu turun. Yang kedua dia itu benar terbatas di bawah. Terbatas di bawah. Dari sini oke, bisa. Jadi tinggal membuktikan bahwa 0 itu adalah infimum ya. 0 itu adalah infimum. Paling nanti PR-nya di situ aja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan tidak buat yang Sebentar ini? Kak, mau ditulis dulu Kak. Jadi kalau nggak salah ada teoremanya ya. Kalau apa namanya? Kalau xn apa namanya? S itu infimum jika dan hanya jika untuk sebarang epsilon kita selalu dapat menemukan elemen dari himpunan tersebut sehingga elemen itu kurang dari S tapi kurang dari S plus epsilon tapi kurang dari epsilon lebih dari S gitu. Berarti besok aku ngejelasinnya dia dibuktiin dua dulu ya Kak. Yang pertama itu bahwa dia barisannya turun. Di mana N itu kurang dari sama dengan N plus 1 yang atas. Oke, betul. Terus habis itu yang kedua dia terbatas di bawah atau memiliki infimum. Mungkin bisa Terus langsung tunjukin. Lalu ya betul. yang sehingga kakak itu yang di bawah itu maka 0 merupakan infimum dari barisan tersebut gitu Kak. Iya. Oke. Nanti arahinnya ke teorema yang ngebahas supremum infimum ya. Mungkin bisa dicek lagi di Bartel. Dia ada teoremanya di situ. Ya. Ke teorema infimum ya Kak. Ya. Diarahin ke teorema itu. Lupa berapa. Oke Kak. Yang Oke. B Kak sekarang. Oke, sip. Lalu yang B-nya apa? Oh, ini Kak, jadi tuh dia yang pertama yang pertama itu pakai teorema kekonvergenan barisan monoton. Jadi tuh kalau dia turun, oh ya kan harus dibuktiin terus ya Kak. Baru Iya. dia ada infimum ya Kak. Dengan Nah, metode lain, kenapa? yang kedua dia pakai yang itu Kak 3.2.3. Nah, tapi aku Kuadratnya bingung ya. dia tuh, iya aku bingung dia tiba-tiba tuh ini tuh terbatas. Nah, itu dari mana dia terbatas Kak?
Oke. Terbatasnya sebenarnya gini aja sih. Kan kita mau buktiin terbatas di bawah ya. Betul nggak? Iya, Kak. Berarti kan jelas N lebih dari 0. Iya nggak? Jelas N lebih dari 0. Seper N juga lebih dari 0. Iya nggak? N lebih dari 0 berarti sepernya lebih dari 0. Berarti seper akar N itu lebih dari 0. Ingat, ini untuk setiap N bilangan asli. Berarti apa? Berarti barisan seper akar N terbatas. Gitu. Kalau untuk ngebuktiin terbatasnya mah gampang. Ngebuktiin infimumnya itu mungkin agak lumayan ngotret. Gitu ya. Karena kan kalau terbatas yang penting ada loh bilangan yang membatasi. Yang bikin susah adalah membuktikan bahwa bilangan tersebut itu adalah infimumnya. Gitu. Ini lebih tepatnya terbatas di bawah ya. Terbatas di bawah. Walaupun bisa juga terbatas di atas sih. Nah, berarti setelah dibuktiin itu kita bisa pakai yang teorema 3.2.3, Kak. Betul. Di sini perhatikan bahwa kita nggak harus membuktikan nol itu infimum. Karena kenapa? Dia pakai teorema tadi tuh. Kan kita misalkan limit dari 1 per akar N itu adalah X. Berarti kalau kita kuadratin, dia kan jadinya X kuadrat. Nah, kita tahu limit ini adalah 0. Berarti apa? X kuadrat sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Berarti nambahin yang ini aja, Kak. Di mana dia ngebuktiin kalau limitnya terbatas. Iya, betul. Oke. Terus yang B, Kak. Mana coba? Nah, ini, Kak. Oke, karena daerah tersebut merupakan, maka barisan tersebut barisan naik. Namun apakah oke? Ya ini pembuktian yang memang agak ini ya. Jadi apa? Dia tinggal ngebandingin aja sebenarnya. Jadi untuk 2 atau beberapa N suku pertama, kita bisa bikin dia jadi 1/2 pangkat sekian lah intinya gitu. Jadi kayak 1/3 tambah 1/4. Intinya apa namanya? Dari 1/2 pangkat N-1 tambah 1/2 pangkat N. Yang ini masing-masing kita bisa bikin jadi 1/2 pangkat N. Gitu. Jadi tinggal gitu aja sebenarnya sih. Oke? Gimana? Nah, itu aku nggak ngerti, Kak. Oke. Contohnya gini. Tadi kan 1/3. Itu kan jelas kurang dari 1/4 kan. 1/4 ya kurang dari sama dengan 1/4. Bisa kan? Kayak gitu kan. Nah, berarti dari sini 1/3 tambah 1/4 kurang dari sama dengan 1/4 ditambah 1/4 kan gitu. Nah, nanti dari sini bisa juga kita ambil yang 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 sampai apa? Sampai pangkat 2 terdekat ya. Sampai pangkat 2 terdekat. Berarti 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8. Nah, masing-masing ini kan jelas kurang dari 1/8, bener gak? Masing-masing ini kurang dari 1/8. Nah, 1/8-nya ada 4 kali nih. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti 1/8 tambah 1/8. Ini bakal jadi setengah. Nah, begitu juga seterusnya. 1/9, 1/10, terus sampai 1/16. Kita bikin dia kurang dari 1/16 semua. Gitu. Jadi kita kelompokin beberapa angka sampai dia pangkat 2 terdekat. Gitu ya. Gimana? Kak, mau nanya deh, itu 1/3 kurang dari sama dengan 1/4. Bentar, sorry, kebalik. Lebih ya. Ini lebih semua harusnya. Ini lebih semua ya. Ini lebih semua. Iya, ini hasilnya lebih semua ya. Oke, gitu. Oke. Mereka harusnya lebih semua. Nah, terus dia ngebuktiin kalau itu nggak terbatas, Kenapa? gimana, Kak? Kenapa? Kan itu jadi ujungnya kan dia nggak terbatas tuh. Sorry. Kenapa tadi? Ini kurang kedengeran. Nah, ini kan barisan ini ngebuktiin kalau dia nggak terbatas. Iya, betul. Itu kesimpulan dari mana, Kak? Oke, kesimpulan dari mana?
dari N ini. N itu kan makin lama makin besar. Kan tadi HN tadi, H2 pangkat N ya. H2 pangkat N itu harus lebih dari 1 plus N per 2. Nah, si N ini, dia makin lama makin besar. Itu yang bikin masalah. N itu kan nggak terbatas dia. Jadi, kalau dia nggak terbatas, otomatis ini kan 1 plus N per 2 logikanya lebih kecil dari H2 pangkat N kan. Tapi 1 plus N per 2 itu nggak terbatas. Maka secara otomatis H2 pangkat N itu juga nggak terbatas gitu ya. Oke, Kak. Kalau aku bacain ininya doang aman nggak ya? Apa? Kalau aku bacain ini kayak gini misalnya H2 pangkat N bla 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 gitu terus sampai ke ini nggak terbatas gitu. Nggak harus Ya. pakai pembuktian angka gitu. Aman nggak, Kak? Nggak harus kok. Oh, Emang nggak harus ya? pembuktian standar buat bilangan apa namanya? Deret harmonik dia seperti itu. Berarti ini nggak usah pakai angka-angka ya, Kak? Nggak perlu. Masih, Kak. Nah, ini sebenarnya udah selesai belum? Nah, gimana? Ini udah selesai belum, Kak? Pas udah sampai ini divergen berarti dia nggak. Udah, karena udah kalau udah divergen ya udah selesai, nggak ada limitnya. Nah, di buku Bartel tuh dia belum selesai gitu loh, Kak. Apa? Iya, Dita boleh ini nggak share screen yang buku Bartel? Coba. Nah, kenapa? Tolong itu dong apa share screen buku Bartel apa aku aja? Oh, bentar. Yang mana, Li? Yang 3.3.3 yang B. Oke, bentar. Sebenarnya aku nggak pengen masukin sih Kak, soalnya banyak banget ini. Tapi boleh nggak sih? Coba. Nah, coba ke bawah ke bawah. Oh, Oh, nggak usah. Itu nggak usah. Itu terlalu ini. Terlalu dalam. Nggak usah. Itu nggak terlalu usah kan Kak? basa-basi. Iya, itu basa-basi. Oh, oke. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Kak. Itu Oke, cuma buat makasih nunjukin Kak. bahwa HN divergen, tapi dia itu divergennya lama. Oh, iya Kak. Oke, gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Udah Kak. Punya aku belum. Yang mana? Belum? Gimana? Aman? Ini Kak, Kenapa? kan tadi contoh 33, Hmm? sekarang contoh 3.3.4. Kenapa tuh? Nah, baru di sini. Kenapa nih? Dengan perhitungan yang sama, oke. Dapat diketahui. Ini bingungnya di mana? Nah sih Kak, aku mau memperjelas aja. Hmm? Di mana memperjelasnya? Sebentar. Oke, ini kan Y2 sama dengan 5/4 kan kita masukin ke sini kan Kak, dari ke sini nih. Didapat hasilnya 5/4. Nah, oleh sebab itu dapat diketahui bahwa Y1 kurang dari Y2 kurang dari 2. Kenapa? Iya, benar. Y1-nya kan itu 1, sedangkan Y2-nya 5/4. Iya, oke. Terus dia kurang dari 2 nih, karena dia nunjukin kenapa 2 tuh kalau aku baca di YouTube katanya bebas, Kak. Emang bebas aja gitu. Emang bebas. Karena yang kita pengen kita buktiin dia terbatas aja gitu. Oh, ya. Nah, terus sekarang akan ditunjukkan bahwa YN itu kurang dari 2 untuk semua N bilangan asli dengan cara induksi matematika. Nah, jelas benar untuk N sama dengan 1, 2 tuh maksudnya apa, Kak? Ya, itu kan kalau induksi kan ada N sama dengan 1, N sama dengan K, N sama dengan K plus 1. Ya. Gitu. Oh, berarti untuk N sama dengan 1 dan 2 tuh udah benar 1, tadi. 2-nya nggak perlu 1 aja, sebenarnya itu udah cukup. Oh, 1 Gitu. aja sudah cukup. Itu Y1 kurang dari Y2 itu buat barisan monotonnya. Monoton naik.
Y1 kurang dari ini, buat ini monoton naik. Ya, Y1 kurang dari Y2 itu buat monoton naik. Iya, berarti kan jika YK kurang sama, ini kan ganti induksi yang N sama dengan K kan sekarang Kak. Jadinya YK Heeh. kurang dari 2, Hmm. ini untuk sembarang K bilangan asli. Maka YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2 YK tambah 3 kurang dari, kenapa di sininya jadi 4 ya Kak? Karena YK kurang dari 2. Karena YK-nya ganti jadi 2, 2 kali 2 jadi 4. kan kurang dari 2 Kak, bukan dari kurang dari sama dengan. Gak apa-apa kita ganti 2. Nggak apa-apa, emang. Ini kan emang tandanya kurang dari juga. Bukan kurang dari sama dengan. Yang ini. Yang Ini. Oh, oke. Oh ya, berarti ya ini 7/4 kurang dari 2. Ya, paham. Sehingga YK plus 1 kurang dari 2 kan kesimpulan yang dari sini. Ya. Oleh sebab itu, YN kurang dari 2 untuk semua N anggota Bentar ya. bilangan. Nah, ini berarti udah aman. Boleh next, Dit. Terus selanjutnya dengan induksi matematika kita akan menunjukkan ini YN kurang dari YN plus 1. Kan ini udah jelas N sama dengan 1. Terus untuk N sama dengan K-nya berlaku YK kurang dari YK plus 1. Maka berarti kan ini kenapa jadi YK plus 1 dulu ya, Pak? Oh, YK-nya jadi YK plus 1. N sama dengan K terus diganti jadi N sama dengan K plus 1 ya, Kak? Oke, tadi kenapa? Kan udah sampai sini mau buktiin yang ini nih, Kak. Mau buktiin pakai induksi matematika. Heeh. Di sini kita ganti N sama dengan K, terus diganti lagi N sama dengan K plus 1. Berarti YK di sini ganti jadi YK plus 1 kan? Iya. Ya, terus YK plus 1 tambah 1/4. 1/4. Bentar. Gini. Ini kan tadi YK plus 1. Kita pakai definisi yang awal dulu. Jadi tadi kan YK plus 1 itu harus sama dengan 1/4 2 YK plus 3. Nanti dari sini baru YK-nya bisa kita ganti. Jadi 1/4 2 YK plus 1 plus 3. Nah, ini definisinya apa? Ini definisinya adalah YK plus 2. Gitu ya. Atau bisa juga, ya kayak gini paling nanti ngebuktiin ya. Jadi dari YK plus 1 nanti akan kurang dari YK plus 2. Oke, ini kan berarti udah sampai sini ya, Kak. Hmm. Terus dari penjabaran tersebut, barisan Y sama dengan YN merupakan barisan yang naik dan terbatas ke atas oleh 2. Tadi kan kalau terbatas sudah jelas tuh di atas. Kalau misalkan barisan yang naik, karena YK plus 1-nya itu lebih kecil dari YK plus 2. Yang masuk Iya, betul. YK plus 2-nya akan lebih kecil lagi dari YK plus 3 dan seterusnya ya, Kak ya. Oke. Karena Y sama dengan YN konvergen, dan Y1 merupakan ekor ke-1 dari Y, maka Y1 sama dengan YN plus 1 juga konvergen dengan, nah ini tuh kalau di buku Bartley ada pakai teoremanya Kak, cuma aku nggak terlalu. Udah langsung aja itu. Itu pakai teorema barisan ekor. Teorema barisan ekor. Teorema konvergen barisan ekor. YN plus 1 sama dengan YN limitnya. Oke, misalkan ini kan di sini nih Kak, jika dimisalkan limit YN sama dengan Y, maka ini aku tahu nih, ini Y sama dengan 1/4 2Y tambah 3. Kenapa jadi Y sama dengan 3/2? Ya itu kan tinggal aljabar biasa. 4Y sama dengan 2Y plus 3. 2Y sama dengan 3. Y-nya sama dengan 3/2. Oh iya. Oke Kak. Oke, aman buat contoh ini. Satu lagi Kak, abis itu udah. Minta tolong next Dit. Nah ini contoh yang kedua. Misalkan Z sama dengan Zn dengan Z1-nya 1, Zn plus 1-nya 2Zn untuk semua N bilangan asli. Nah kita menunjukin limit Zn sama dengan 2. Ini
kan Z2 sama dengan akar 2 kita masukin ke sini. Terus dari sini 1 kurang dari sama dengan Z1, kurang dari sama dengan Z2, kurang dari 2 kan berarti ini juga barang ya Kak ya? Iya, itu tinggal dikuadratin aja kan. Ya, terus Bentar, Kak. Kita mau buktiin pakai induksi matematika, habis itu ini dikuadratin kan ya Kak, jadinya faktor ini dipenuhi N sama 1. Misalkan hal ini juga dipenuhi N sama dengan K, maka 2ZK kali... Oh, Berarti dikali 2 semua ya Kak, yang di sini. iya, sebenarnya sih gini aja sih. Apa namanya? Ini dari Warkel ya. Iya, Jadi pertama kita buktiin aja dia terbatas di atas. Ini monoton tarik apa monoton turun nih? Monoton tak turun kalau nggak salah, berarti naik. turun ya, monoton turun. Jadi kalau monoton turun kita buktiin aja dia terbatas di bawah. Berarti kita Z1 akar 2, oke. Barisan naik. Barisan Barisan naik ya. naik, naik. Barisan naik. Berarti kita buktiin aja Zn kurang dari sama dengan 2 untuk setiap n bilangan asli. Kan jelas ya, Z1 kurang dari 2. Ya, Nanti ZK akan kurang dari 2, berarti ZK kuadrat akan kurang dari 4. Ya kan? ya. ZK, bukan ZK kuadrat, kok jadi kuadrat. Z. 2Z ya, akar, apa namanya 2Z. 2ZK, dia akan kurang dari 4. Nah, akar 2ZK, dia akan kurang dari akar 4. Akar 4, 2. Nah, akar 2ZK itu apa? ZK plus 1 kurang dari 2. Gitu. Ini kalau dia turun. Gitu. Ini jadi barisannya kan dia terbatas di atas. Dia terbatas di atas. Nah, sekarang kita mau buktiin dia naik. Berarti ya kayak tadi lagi. Z1 kan 1 ya. Z2 sama dengan akar 2. Jelas, Z1 kurang dari Z2. Nah, sekarang ini kan yang pertama nih. Yang kedua, kita misalkan dulu ZK kurang dari ZK plus 1. Nanti dengan cara yang sama, berarti apa? 2ZK kurang dari 2ZK plus 1. Kita akarin. 2ZK akar 2ZK plus 1. Nah, akar 2Z itu apa? ZK plus 1, ZK plus 2. Nah, dari sini, ya ini barisannya barisan naik dan barisannya terbatas di atas. Gitu. Jadi kayak gitu aja sebenarnya sih nunjukinnya. Kalau kayak gini takutnya agak berlibet-libet dia. Nah, iya Kak, soalnya kayak diulang-ulang mulu gitu di Bartley. Coba Ini next week. itu aja ya ngebuktiinnya. Ya, berarti Kalau selanjutnya gimana? udah sih Kak dikit kayak kesimpulan, boleh tolong next week. Nah, dari sini sama sih Kak, yang 1 kurang dari karena Oke. Z sama dengan Zn terbatas dan tak turun menurut teorema konvergensi monoton ini. Ah, Gimana ini kayaknya Kak? agak ribet, jangan deh. Kusaranin pakai kayak gini aja. ZK plus 1 tadi kan akar dari 2ZK. Bener kan ya? Ya, Kita pakai teorema limit di sini. Z limit dari ZK itu kita misalkan jadi Z. Berarti limit dari ZK plus 1 itu sama dengan Z juga, gitu kan? Berarti Z sama dengan akar 2Z. Z kuadrat sama dengan 2Z. Z kuadrat min 2Z sama dengan 0. Z kali Z min 2 sama dengan 0. Nah, nanti kan di sini ada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2. Mungkin nanti kita coba buktiin juga. Kalian aja kali ya. Zn itu dia akan lebih dari 1. Gitu, Zn itu akan lebih dari 1. Nah, ini dapat dari mana ya? Kayak tadi lagi aja. Z1 kan jelas lebih dari sama dengan 1. ZK lebih dari sama dengan 1. Berarti kan 2ZK lebih dari sama dengan 1. Akar 2ZK lebih dari, ini 2 ya. Akar 2 gitu ya. Tapi ini apa? Ini kan X, ini ZK plus 1. Nah, akar 2 itu lebih dari akar 1. Jadi karena Zn-nya lebih dari 1,
dan dia barisan naik, maka otomatis Z-nya harus sama dengan 2 gitu ya. Jadi gitu aja. Kalau kayak gitu kayaknya agak kepanjangan. Berarti nggak usah pakai yang Supreme ZN ini ya, Kak. Nggak perlu. Kalau di Bartley sebenarnya ada alternatifnya. Dit mau share screen dong aku. Nih Kak, sebentar. Kan aku lihat yang terjemah ya Kak. Nih, atau kita dapat menggunakan Nah cara iya benar. lain. Ya, itu dia alternatif yang Yang kita pakai. Gitu aja kalau mau. jadi kita, oh ya, malah aku tadi mikirnya pakai yang ini aja, tapi ternyata Iya. lebih baik yang ini ya. Oh ya, oke Kak. Oke. Makasih, Kak. Oke. Gimana? Atau Dit, gimana Dit? Dari yang lainnya mau ada yang tanya lagi nggak? Atau ini mau bahas latihan soal? Boleh sih Dit. Oke Kak, jadi di PPT kan ada latihan soal juga ya Kak buat teman-teman. Nah sebenarnya kalau dari aku sendiri sih udah nyari pembahasannya, cuman masih apa ya belum belum apa sih yang memahamin banget gitu. Mungkin boleh dibahas dulu nggak Kak latihan soalnya? Yang mana? Beberapa aja ya. Itu kebanyakan. Boleh Kak. Yang mana? Yang mau? Yang mana ya Kak? Kalau 1, 2, 3 itu kan sebenarnya sama ya Kak buat buktiannya. Iya. Nah, salah satu aja deh Kak dari 1, 2, 3. Oh sama ini Kak, kalau nomor 4 itu dia apa ya cara ngebuktiinnya mirip-mirip sama yang 1, 2, 3 nggak Kak? Mungkin kayaknya di sini agak lumayan ini ya.